Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil beternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan, karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Hitungannya satu hewan untuk satu keluarga, tidak ada kaitan dengan penghasilan. Artinya mengorbankan hewan dalam tradisi Islam bukan syukur atas keberhasilan. Daging hewan yang dikorbankan, sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ada hadis yang menyarankan agar orang yang berkorban memotong sendiri leher hewan yang dikorbankan, sebab katanya perbuatan itu yang mendatangkan pahala. Pembunuhan menjadi inti dari makna berkorban dalam Islam. Kita punya tradisi Saren Tahun atau persembahan kepada Dewi Sri, di mana sebagian dari hasil panen dipersembahkan kepada Tuhan. Tradisi ini senada dengan yang dilakukan bangsa Israel. Bedanya, kita hidup dari pertanian, sedangkan bangsa Israel dari peternakan. Untuk membumikan Pancasila, kita harus menggalakkan tradisi Saren Tahun yang membawa damai agar dirayakan secara nasional dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pengorbanan hewan yang sia-sia harus dihentikan agar budaya kekerasan tidak harus meracuni bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.